Halo teman-temanku semuanya, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, sesuai dengan permintaan teman-temanku, Kak, buatin dong readingan yang pilih file ya. Sekarang kita buat ya, mudah-mudahan ke depan kita akan sering-sering buat readingan yang pilih file ya. Oke, buat teman-temanku, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semua, di sini pilih file ya. Kartunya sudah saya shuffle tadinya, sudah saya tebar. Ini kartu pertama, ini kartu kedua, ini kartu ketiga ya. Nah, coba kamu renungkan sekarang. Kamu pikirkan, kamu rasakan lebih dalam kartu mana yang ingin kamu pilih. Oke, dimulai dari sekarang 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-temanku semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Semoga makin bahagia setelah mendengarkan readingan ini. Baik teman-temanku, kita akan lihat kartu pertama ya. Kartu kedua akan kita taruh di sini dulu ya. Oke. Nah, di sini ya. Kita tutup dulu kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kartu pertama ini ya, kartu kedua dan ketiga. Oke. Baik teman-temanku yang lagi menonton, di sini ada new begini. Ini menggambarkan ada suatu kehidupan baru ya yang kamu rasakan ya, terlihat di sini. Ini banyak arti dari new begininya kamu di sini. Bisa saja bagi kamu yang sudah menikah tapi belum mempunyai momongan atau keturunan, dan di sini berharap akan ada ya suatu keturunan ya bagi kamu, ya mungkin kamu yang pengen hamil ya, pengen punya anak ya, mudah-mudahan di sini. Dan di sini juga bisa diartikan bahwa ada situasi atau kondisi di mana bahwa kamu sudah memulai fase barunya kamu, new beginningnya kamu. Ya, saat ini kamu pengen berusaha menjadi seseorang yang lebih bahagia dari hari sebelumnya. Itu ya, di sini ada new beginning bagi kamu ya. Kalau dilihat dari gambar kartunya itu ada seseorang anak bayi ya, yang bisa dikatakan ya apapun yang kamu harapkan ke depannya, new beginning yang kamu itu kamu ya mudah-mudahan akan terwujud. Oke. Kita akan lihat. Di sini kartu pertama ya. Kita akan lihat ceritanya seperti apa. Kita shuffle kartunya dulu ya buat teman-temanku semua. Kita akan lihat cerita apa di balik new beginningnya kamu. Cerita apa yang ada di balik new beginningnya kamu? File 1. Kita akan ambil 5 kartu ya, 1 kartu lagi. Oke. Nah, di sini terlihat ada King of Swords ya. King of Swords, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Di sini juga ada elemen api Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Sagittarius, Temperance. Ada King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagi. Ini juga ada Seven of Wands ya, Aries, Leo, Sagi. Oke, buat teman-temanku yang memilih file 1, kita akan lihat cerita kamu di sini. New beginning kamu, apa yang kamu inginkan di sini. Oke. Nah, ada Seven of Wands. Kalau dikatakan Seven of Wands, ini adalah bertahan, ya. Ada pengendalian diri. Kamu ya sepertinya kamu lagi bertahan dengan hidup, dengan kondisi kamu saat ini. Dimana ya saat ini ataupun sebelumnya kamu merasakan ada suatu kehidupan yang benar-benar terpuruk bagi kamu, atau kamu merasakan bahwa ada pengkhianatan dalam hidup kamu, atau seseorang yang benar-benar tidak pernah ada kejelasan dalam hidup kamu. Itu terlihat sekali di sini, ya. Tapi kamu bertahan dengan kondisi kamu saat ini, ya. Maaf, ada motor yang lewat. Nah,
kita akan lihat bertahan kamu di sini dengan kondisi ini. Kenapa? Ya, kalau tidak bertahan, kamu tidak akan bisa hidup sampai saat sekarang gitu loh. Secara ya apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah kamu alami di sini, ya kamu harus tetap bangkit, kamu harus tetap berusaha, jangan kamu stuck ya dalam satu masalah. Baik di sini orang itu mengkhianati kamu, harusnya kamu bisa bersyukur. Kenapa? Dengan adanya pengkhianatan itu, ya kamu akhirnya bisa mengawali hidup kamu yang lebih baik lagi. Ya artinya, ya Tuhan mungkin belum memberikan yang terbaik buat kamu. Ya artinya mungkin ini bukan jodohnya kamu. Jadi Tuhan akan memberikan suatu jalan untuk kamu, di mana bahwa ya peluang untuk kamu itu bukan di sini loh gitu. Jadi ada peluang di sana. Itu yang harusnya kamu pikirkan. Sebenarnya apa yang terjadi harus selalu kamu syukuri. Kenapa? Karena untuk mengarah ke depan kita harus bisa, ya masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kita. Oke, disinilah kamu bertahan dengan kondisi kamu saat ini. Kamu tidak mengenal lelah juga sih. Adapun masalah, kamu tetap berjuang di sini. Kamu tetap bertahan. Dan kamu akhirnya bisa mengendalikan diri kamu. Ya, mengendalikan diri kamu, bagaimana cara untuk mempertahankan hidup kamu agar bisa terlihat baik di mata-mata orang gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apalagi di sini yang terlihat. Di sini ada King of Swords. Oke. Di sini ada King of Swords, itu menggambarkan bahwa ada suatu kekuatan di sini. Walaupun kamu saat ini udah terkena musibah ataupun bencana, ataupun kamu dikhianati, ataupun kamu dikecewakan, atau masalah kamu yang sangat rumit dalam hidup kamu, tapi kamu selalu siap, kamu berjuang, kamu seorang yang kesatria gitu ya. Jadi ada kekuatan di sini, ada power yang cukup kuat yang kamu rasakan, sehingga kamu mampu menopang masalah yang saat ini kamu hadapi. Itu ya gambarnya di sini. Ya mungkin selama ini kamu ya sudah sering lah ya, bisa dikatakan aku sering ketemu dengan orang-orang yang manipulatif, yang toksik, yang tidak pernah ada kejelasan, tidak pernah ada komitmen di sana. Dan bisa saja dikatakan kamu itu terkondisi dengan orang yang mungkin lebih perbedaan usia dengan kamu, mungkin lebih tua dia ataupun kamu yang lebih tua di sini. Bisa saja hal itu terjadi di sini. Jadi hal itu pengen kamu rasakan ya. Ya kamu beranggapan walaupun umur yang lebih tua, tapi kayaknya dia pasti kekanak-kanakan. Itu yang kamu pikir, bahwa hubungan ini memang harus ya diakhiri. Itu ya terlihat di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada Two of Wands. Di sini kamu akan merasa ada kesuksesan yang akan kamu raih, karena kamu selalu belajar dari kegagalan kamu. Jadi kesuksesan kamu ini kamu dapat karena ya masa lalu kamu yang membuat semua itu terjadi. Ya, akhirnya kamu bisa belajar banyak dari masa lalu kamu. Ya, kamu akhirnya banyak tahu ya orang-orang yang datang ke kamu itu seperti apa. Kamu lebih banyak mengenal pribadi orang-orang. Kamu lebih banyak mengenal bagaimana sikap orang ya. Jadi akhirnya kamu menyadari bahwa orang yang kamu butuhkan itu seperti apa. Oke. Di sini akan ada kesuksesan yang akan kamu raih nantinya. Nah, itu nih begini ya kamu. Kita akan lihat di sini ada Temperance juga ya. Ini adalah suatu keseimbangan bagi kamu, hidup kamu ya. Akhirnya ya dengan apapun yang sudah terjadi di hidup kamu, kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Hati kamu, perasaannya kamu, akhirnya hidup kamu bisa balance di sini ya. Apapun yang kamu harapkan di sini itu akan bisa terwujud dengan keseimbangan yang kamu dapati dalam hidup kamu. Oke, nah itu sebagian dari kamu ya. Kita akan lihat selanjutnya apalagi yang terbaca di sini. Ada King of Cup. Akhirnya kamu sudah merasakan bahwa hati kamu itu bebas dari suatu ya hubungannya toksik, hubungannya manipulatif, seseorang yang mungkin yang tidak pernah ada kejelasan. Karena apa? Mungkin di awal kamu sulit ya untuk melepaskan dia. Mungkin di awal kamu sulit untuk bisa melupakan dia, dan akhirnya ya dengan keyakinan kamu, perasaan kamu ya sudah lepas, dan akhirnya kamu bisa bahagia saat ini.
Itu yang kamu rasakan. Walaupun mungkin banyak sekali ya halangan dari tangan yang kamu lalui, tapi kamu di sini terlihat bahwa seseorang menjadi seseorang yang apa ya, yang sukses dalam arti kata ya tidak disakiti lagi, itu sulit sebenarnya ya. Tapi di sini terbukti bahwa kamu mendapatkan itu. Oke, mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar real ya, dimana kamu bisa melupakan orang yang toksik yang mungkin di awal kamu sulit ya lepas dari dia, karena mungkin kamu di sini sangat mencintai dia gitu ya. Nah, dan sini ada satu kabar baik bagi kamu. Ada Ace of Wands. Akan ada satu kesempatan, akan ada sesuatu ide baru ataupun pacar baru di sini juga ya. Bagi kamu yang mungkin baik itu yang belum mempunyai pasangan atau mungkin sudah terpisah dari pasangannya, dan akhirnya kamu di sini ada kesempatan, ada peluang di mana akan ada orang yang datang kepada kamu. Bisa saja ini kabar bahagia buat kamu, oke? New beginningnya kamu. Jadi seseorang itu akan datang kepada kamu. Ace of Wands, ada sebuah harapan di sini, kesempatan di sini bahwa kamu ya pantas untuk dicintai ya, pantas untuk dimiliki. Begitu juga sebaliknya ya. Oke. Buat kamu semuanya ya, teman-temanku yang memilih file 1, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Oke, kita pakai kartu ini ya. Nah, kita akan lihat lagi seperti apa selanjutnya cerita kamu dengan new beginning kamu. Adakah kabar baik lagi yang akan kamu dengar di sini? Apakah kabar baik itu? Oke. 4, satu lagi. Oke. Nah, di sini ya memang terlihat ada hubungan yang sudah ditutup ya di antara kamu dengan dia. Close ya. Sudah close semuanya gitu. Jadi ya udah, sudah berakhir. Jadi kamu saat ini memang memulai hidup baru kamu, new beginningnya kamu. Bagaimana nanti kelanjutan new beginningnya kamu, kita akan lihat di sini. Ya, apa yang akan kamu dapatkan? Oke. Nah, the past is now behind you. Jadi sesuatu hidup yang sudah berakhir itu adalah sesuatu kemungkinan yang baru untuk kamu bisa mendapatkan kesempatan yang baik gitu loh. Jadi ya kamu jangan menyesali. Ya, aku sudah terpisah dari dia, aku putus dari dia, secara aku mencintai dia. Jadi kamu jangan takut bahwa cinta itu akan selalu datang nanti buat dia kamu. Bisa saja itu adalah suatu suatu alasan ya, Tuhan memberikan keputusan itu buat kamu bisa dari dia. Karena apa? Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu ke depan. Ini gambarannya. Oke. Kesempatan baru. Ya, sama halnya dengan ini. Kalau kita sinkronkan dengan kartu Ace of Wands itu sama. Oke, ada Secret Admirer ya. Someone has their feeling for you. Jadi ada seseorang di sini. Kesempatan baru itu ya, kamu akan merasakan di sini. Peluang baru itu akan kamu rasakan. Seseorang yang akan merasakan cintanya kamu. Inilah kabar baik yang mungkin akan kamu dapatkan dari seseorang. Oke. Ya, di sini ada cinta baru yang akan kamu rasakan buat kamu ya, teman-temanku semua. Nah, di sini terlihat ada sebuah keinginan baru kamu ya. Kamu sudah merasakan hati kamu bahwa sudah menanyakan kepada hati kamu ya, bagaimana nanti aku ke depan, bagaimana selanjutnya hubungan aku dengan kamu gitu ya. Secara ya mungkin aku punya masa lalu, punya trauma, dan aku berharap hubungan selanjutnya itu akan lebih bahagia lagi. Itu ya yang terlihat di sini. Oke. Wah, musiknya mulai keluar. Nah, di sini ada kadangkala kamu juga jenuh ya, kadangkala kamu juga bingung, kamu merasa kesepian. Karena apa? Kamu dihantui juga oleh masa lalu kamu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa saat ini wah, sangat benar-benar ya kayak gelisah gitu ya hati kamu. Tapi semua itu akan berakhir. Karena apa? Ada transformation di sini. Akhirnya kamu bertransformasi ya, berubah semuanya. Kamu lebih bahagia dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi new beginning yang kamu di sini. Oke? Buat teman-temanku, itulah mungkin kabar baik buat kamu ya.
kabar bahagia buat kamu ya. Untuk file 1 yang memilih file 1, semoga ada kabar baik di sana yang benar-benar akan kamu dapatkan. Oke. Buat teman-temanku semua ya, mungkin untuk file 1 sudah cukup sekian. Kita akan lanjutkan dengan file 2 ya. Oke, teman-temanku, kita lanjut dengan kartu kedua ya. File kedua di sini ada kartu healing ya. Di sini ada sesuatu kondisi di mana kamu lepas dari penderitaan, lepas dari kesedihan kamu, di mana kamu pengen healing. Bisa saja di sini adalah kabar baik bagi kamu. Ya, kamu bisa lepas dari seseorang yang mungkin selama ini yang selalu menghantui diri kamu gitu loh. Bukan dia hantu ya, tapi dia menghantui kamu gitu ya, pikiran kamu. Ya mungkin selama ini kamu pengen lepas dari dia tapi tidak bisa ya. Atau mungkin selama ini kamu pengen bebas dari dia tapi sulit gitu. Secara ya di situ juga kamu mungkin masih mencintai dia ataupun dia masih mencintai kamu. Dan bisa saja dia juga tidak ingin kamu tinggalkan. Dan bisa saja dia tidak mau berpisah dari kamu gitu ya. Atau bisa saja dia seseorang yang mungkin mengkhianati kamu di sini. Jadi kamu di sini healing dari rasa sakit kamu, healing dari kehidupan yang mungkin memberatkan diri kamu. Ya, mungkin kamu merasa bahwa hidup kamu itu sangat berat ya, sangat banyak masalah. Jadi di sini kamu pengen coba healingkan semuanya. Kamu coba untuk menyembuhkan semuanya ya. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa ceritanya ya. Oke, buat teman-temanku, kamu fokuskan ke kartu ini. Kita akan lihat ya. Apa di sini yang akan terjadi? Kabar baik apa yang akan kamu terima selanjutnya setelah healingnya kamu? Setelah healingnya kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu? Kita akan lihat cerita seperti apa. Yang memilih file kedua, semoga resonate ya. Kita ambil satu lagi. Oke, teman-temanku. Nah, di sini ada Knight of Cups. Ada Cancer versus Scorpio. Di sini juga ada Cup. Ada Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Dan juga ada The Chariot. Cancer, ada Wheel of Fortune. Oke, itu zodiak yang di lingkungan kamu ya. Saat ini juga ada masih energi, maksudnya elemen ya, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri di sini. Di sini ada Three of Pentacles. Oke. Nah, kalau terlihat di sini dari healingnya kamu itu banyak ya, dari perasaan dan juga dari pekerjaannya kalau saya lihat ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file 2, di sini ada Three of Pentacles. Kalau ya bisa dikatakan di sini dalam masalah finansialnya kamu atau pekerjaannya kamu atau keuangannya kamu. Ya, sepertinya kamu ya ada kabar baik di sini apa? Ya, akan ada seseorang ataupun beberapa orang yang ingin menjalin kerjasama dengan kamu. Secara melihat kamu itu berpotensi, berkualitas ya. Jadi ada perbaikan dalam hidup kamu. Ya, setelah kamu healing, setelah kamu pengen merasakan bahwa aku ingin ada perubahan nih dari keterpurukan materi aku gitu ya. Bisa saja di sini kamu lagi kesulitan dalam finansial atau dalam bisnis kamu ya. Di sini akan ada suatu kerjasama yang akan kamu lakukan nantinya. Ya, bisa saja seseorang itu akan memberikan keuntungan bagi kamu nantinya ya. Akan ada suatu apresiasi juga buat kamu nantinya. Nah, itu yang terlihat di sini. Oke, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Itu kalau dilihat dari segi pekerjaan atau finansialnya kamu ya, akan ada kabar baik ya buat kamu. Oke, di sini ada Knight of Cups. Terlihat akan ada seseorang di sini yang akan datang kepada kamu yang lebih ya kayak seperti dia ingin perjuangkan kamu, dia ingin memperjuangkan cintanya kepada kamu di sini. Secara dia ini orang yang benar-benar berhati-hati sekali dalam memilih. Kenapa ya? Mungkin dia takut juga mendahului ke kamu, atau mungkin dia takut untuk datang ke kamu duluan. Secara ya dia melihat bahwa kamu itu seseorang yang bisa dikatakan orang yang dia cintai sebelumnya gitu ya. Atau bisa saja di sini kondisi kamu dengan dia itu berteman, atau kondisi kamu dulu dengan dia itu ya punya hubungan tapi mungkin hanya sekedar ya
dari segi pekerjaan ya. Karena di sini kalau kita sinkronkan dengan kartu Pentacles, dan bisa saja kamu itu terkoneksi dengan seseorang yang sama-sama bekerja atau satu lingkungan pekerjaannya kamu. Di sana dia melihat bahwa kamu itu orang yang benar-benar menarik perhatiannya dia. Dia seperti ada koneksi batin dengan kamu, sehingga dia ingin perjuangkan kamu di sini. Perasaannya itu benar-benar dia dia rasakan benar gitu ya. Ya bisa saja selama ini dia sudah menyukai kamu, tapi kayak dia belum ada kepastian gitu. Bisa saja seperti itu ya. Dan healingnya kamu di sini ya, kamu pengen lepas juga dari masa lalu. Terlihat juga di sini ya. Di sini terlihat ada Five of Cup ya. Five of Cup itu adalah ada ya, kamu jenuh ya, maksudnya kamu ada merasakan kondisi di mana diri kamu itu sudah merasa bahwa ya, aku jenuh dengan hubungan seperti ini, aku jenuh dengan kehidupan ini. Ya mungkin kamu merasa tidak ada kecocokan dengan orang di masa lalu kamu. Kau merasa orang itu hanya datang ingin memanfaatkan kamu, karena di sini terlihat kamu seseorang yang mungkin mempunyai semuanya, mungkin dari segi uang. Ya bisa saja kamu di sini hancur, atau ya kamu di sini bangkrut gitu ya, hilang semuanya dikarenakan dia, seseorang yang selama ini mungkin hanya memanfaatkan kamu, sampai mungkin semua harta kamu itu habis gitu ya. Jadi disitulah kamu pengen healing dari dia, atau kamu pengen move on dari dia. Secara kamu tidak ingin lagi disakiti, kamu tidak ingin lagi hancur gitu ya. Kamu sangat terpuruk saat ini, itu ya, dimana kamu pengen memperjuangkan semuanya lagi. Ya, di sini juga terlihat ya. Di sini terlihat ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini menggambarkan bahwa kamu berjuang lagi untuk materi kamu, untuk finansialnya kamu. Mungkin secara kamu sudah habis-habisan nih diporoti dia, atau seseorang itu datang kepada kamu ingin hartanya kamu atau ingin uangnya kamu gitu ya. Disitulah kamu pengen healing. Jadi akhirnya kamu bisa lepas dari dia ya. Dan kamu ingin perjuangkan lagi di sini apa yang dulu pernah kamu dapat ya, kamu pengen meraih kembali itu ya, itu yang terlihat di sini. Oke. Nah, semua tergantung kamu sih. Di sini ada Chariot. Chariot itu adalah suatu kendali yang harus kamu pegang, atau kamu bisa mengendalikan semuanya. Kenapa? Setelah healingnya kamu, akhirnya kamu bisa menyeimbangkan semuanya, mengendalikan semuanya, hidup kamu ya. Entah itu pekerjaannya kamu ataupun semuanya. Di sini kamu bisa mengontrol diri kamu. Akhirnya kamu bisa mengalami perubahan di sini. Karena di sini juga dilihat bahwa akan ada perubahan yang kamu rasakan dalam hidup kamu. Ya, dengan healingnya kamu pengen lepas dari dia, orang yang benar-benar toksik ataupun orang yang memanfaatkan kamu ya. Dan kamu ingin merubah semuanya kehidupan kamu. Kamu pengen sembuh dari kekecewaan kamu, kesedihan kamu. Karena juga di sini kamu terlihat capek ya, jenuh juga, lelah juga. Dan akhirnya perubahan itu ada setelah adanya seseorang yang datang kepada kamu. Dan perlahan-perlahan kamu akhirnya bisa melupakan dia, orang di masa lalu kamu. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi di sini yang akan terjadi buat kamu ya, teman-temanku, di file kedua yang dimana kamu memilih healing di sini. Kamu pengen lepas dari dia, atau saat ini kamu pengen bebas dari dia, pengen sembuh ya gitu. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa ceritanya kamu. Oke. Seperti apa ceritanya kamu di sini? Kita akan ambil kartunya, 2 lagi, 1 lagi. Oke. Wow, di sini ada calling your soulmate. Nah, di sini terlihat ada bottomnya. Akhirnya kamu ya seperti kamu itu ditakdirkan oleh semesta ataupun universe ataupun Tuhan di sini. Ditakdirkan kamu bertemu dengan soulmate-nya kamu. Secara ya kamu di sini sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin sangat terpuruk dalam percintaan kamu. Nah, di sini akhirnya ada express your love. Akhirnya kamu akan ya pengen mencari sebuah cinta yang baru ya. Seseorang di sini yang mungkin merasakan perasaan itu kepada kamu akhirnya terungkapkan di sini. Akhirnya semua itu terjelaskan di sini. Dia datang mungkin dengan secepat kilatnya gitu ya. Seolah-olah kamu itu memang ditakdirkan untuk bertemu dengan dia. Seolah-olah Tuhan berikan jalan kepada kamu, memberikan peluang kepada kamu setelah bisa healingnya kamu di sini. Oke. Nah, di sini akhirnya forgiving and learning.
Akhirnya kamu banyak belajar dari kesalahan kamu dan kamu memaafkan dia, orang di masa lalu, dan kamu akhirnya berdamai dengan diri kamu. Disitulah healing kamu terjadi, gitu ya, buat teman-temanku semua. Ya, semuanya masa lalu itu, pengalaman itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran buat kita ya. Sehingga kita tahu bagaimana untuk menyikapi hidup kita ke depannya. Seandainya kita ketemu dengan masalah seperti ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang aku harus pikirkan gitu ya. Jadi kamu banyak belajar ya dari masa lalu kamu, dan kamu lebih memaafkan dia di sini, oke? Seperti itu. Ada love yourself first. Ya, kamu merasakan ya, kamu pengen membuat seseorang datang kepada kamu, itulah seseorang yang mungkin yang terakhir buat kamu, yang mungkin akan menjadi pasangan hidup kamu. Disinilah ya, karena apa ya, kamu sudah, setiap orang yang datang kepada kamu itu kamu merasa dia orang yang itu aja, orang yang hanya memanfaatkan kamu, orang yang hanya memikirkan egonya sendiri atau kepentingannya sendiri gitu ya. Jadi kamu sudah capek, jadi kamu berharap orang yang datang ini adalah orang yang terakhir buat kamu, yang akan menjadi pasangan hidup kamu, oke? Nah, disinilah release your ex. Healingnya kamu, lupakan mantan di sini. Akhirnya kamu bisa melupakan mantan ya, harus melupakan. Release your ex, lupakan dia. Karena waktu kamu itu tersia-sia ya, membuang waktu kamu karena mengingat dia seperti itu. Jadi ya buat apa kamu mengingat dia? Dan akhirnya kamu di sini dengan seseorang yang baru ataupun seseorang yang express your love, di sini akan ada sebuah honeymoon. Bisa saja kamu akan menikah dengan dia, bisa saja kamu akan menjadi ya suatu pasangan yang bahagia nantinya sampai kamu berbulan madu dengan dia gitu ya. Nah, di sini ada calling your soulmate. Itu yang terlihat di sini. Oke. Akhirnya kamu merasakan cinta itu ya. Cinta sejati kamu akan kamu rasakan nantinya. Secara kamu ditakdirkan dengan seseorang yang benar-benar soulmate-nya kamu. Oke, itu yang terlihat di sini buat teman-temanku semua. Oke, kita akan lihat apalagi di sini yang akan terlihat. Kita akan coba ambil kartu ini. Oke. Apalagi yang akan terlihat di sini? Cerita kamu selanjutnya dengan pasangan baru kamu. Apakah benar dia orang yang baik? Apakah dia benar orang yang tulus? Kita akan lihat. Kita cukup ambil 3 kartu aja ya. Maaf ya kalau ada yang ribut-ribut, karena maklum rumah kita berdekatan dengan tetangga. Oke. Di sini akhirnya kamu mengalami ya, akhirnya ya kamu bisa melupakan masa lalu, kamu bisa move on dari dia, dan akhirnya kamu bisa bahagia ke depannya dengan orang yang menjadi pilihan kamu di sini. Oke, my beloved. Akhirnya kamu ketemu dengan cinta sejatinya kamu. Akhirnya kamu ketemu dengan orang yang benar-benar menjadi cinta kamu, ya. Akhirnya kamu ya itu menandakan dia orang baik ya. Karena apa? Ya karena dia bisa berkomitmen dengan kamu gitu. Di sini ada healing. Ya, ini kartunya sama. Akhirnya kamu bisa healing ya, bisa sembuh dengan adanya ketemu seseorang yang menjadi pasangan hidup kamu. Akhirnya kamu sembuh dari semua kesedihan kamu, kekecewaan kamu. Ya, itu yang terlihat di sini. Oke. Kamu merasakan bahwa kehadiran seseorang itu sangat membuka pikiran kamu, membuat hidup kamu mungkin lebih bahagia lagi gitu ya. Oke. Di sini ada inner peace, a time we must achieve ya. Di sini akhirnya kamu bisa mengontrol diri kamu, akhirnya kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu, akhirnya kamu bisa melihat masa depan itu ternyata real buat kamu. Ternyata bukan ya, karena selama ini kamu beranggapan bahwa susah sekali ya menemukan seseorang yang benar-benar tulus, baik, dan ternyata saat ini kamu merasakan itu, kamu menemukan orang itu. Oke, buat teman-temanku semua. Itu cerita kamu di file kedua ya, dimana healingnya kamu, akhirnya kamu bisa menemukan hidup kamu yang benar-benar kamu impikan selama ini. Perjuangan kamu itu membuahkan hasil, baik itu dari segi finansialnya kamu, perasaannya kamu, karena di sini ada honeymoon ya, di sini ada soulmate juga. Jadi ya bisa dikatakan kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan, walaupun mungkin perjuangan kamu itu berat ya. Harus healing dulu, harus move on dulu, harus merasakan dulu jatuh bangunnya gitu. Jadi semua itu adalah suatu pembelajaran buat kamu, agar kedepannya kamu bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan hidup ini gitu. Oke, teman-temanku semua, mungkin itu dulu untuk kartu kedua ya. Kita nanti akan lanjut kartu ketiga. Oke,
Oke, kartu ketiga di sini ada magical blessing ya. Nah, di sini ada suatu keajaiban ya yang akan kamu rasakan. Jadi kabar baik itu buat kamu itu adalah ya, kamu akan mendapatkan suatu keajaiban dalam hidup kamu. Ya mungkin apa yang kamu inginkan tiba-tiba aja ada gitu loh. Apa yang kamu rasakan tiba-tiba aja kok gini gitu loh. Jadi ada suatu keajaiban yang kamu dapatkan ataupun kamu rasakan di sini ya. Bisa saja ya dalam kehidupan kamu ya, kita namanya hidup ya tidak lepas dari suatu masalah ya, dari suatu cobaan, suatu rintangan dan halangan ya. Akhirnya ya dari semua halangan rintangan itu akhirnya ada keajaiban kayak buat kamu ya. Bisa saja yang di awal kamu merasa bahwa kapan ya hidup aku akan berubah, kapan ya aku akan bisa merasakan kebahagiaan, dan ternyata di sini kamu akan merasakannya. Oke, baik teman-temanku semuanya. Kita akan lihat di file ketiga apa di sini cerita kamu, apa di sini harapan ataupun kabar baik yang akan kamu rasakan. Kita akan lihat di sini ya. Kabar baik yang akan kamu dapatkan buat file 3 yang memilih file 3. Oke. Yang memilih file 3. Oke. Kamu renungkan, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul ataupun energi orang yang kamu fokuskan jika ada ya. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, Ten of Pentacles, Two of Pentacles ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Sagittarius. Oke, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri lagi ya. Kita ambil satu lagi ya kartunya. Oke. Kita ambil satu. Oke, udah ya. Di sini ada Knight of Cups, ada Cancer versus Scorpio. Nah, kita akan lihat di Three of Wands, Aries, Leo, Sagi itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat teman-temanku di file ketiga. Oke, Three of Wands di sini itu menggambarkan, wah ini kamu kayaknya siap move on nih gitu ya. Siap move on, untuk move on, melupakan masa lalu di sini. Ya, siap meninggalkan masa lalu kamu. Bisa saja kamu pengen suatu keajaiban gitu loh. Secara kamu memiliki hubungan dengan seseorang yang benar-benar tidak ada kejelasan, tidak ada suatu kata sepakat gitu ya, tidak ada kebahagiaan di sana, yang ada hanya sebuah manipulatif ya, toksik, atau dia yang sering on off di sini, atau bisa saja di sini kamu banyak perbedaan dengan dia. Itu yang menjadi kendala kamu, di mana bahwa ya kamu pengen ada keajaiban di dalam hidup kamu. Keajaiban itu ya salah satunya pengen ada perubahan, pengen menyeimbangkan di sini, atau pengen melupakan dia. Oke, nah itu kita akan lihat di sini ceritanya seperti apa ya buat teman-temanku di file ketiga. Oke, kartu pertama ya, kita lihat di sini ada Two of Pentacles ya. Kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar seimbang ya dalam hal materi atau dalam hal finansial atau dalam hal pekerjaannya kamu. Kenapa seperti itu ya? Mungkin karena kamu sudah melihat ya bagaimana apalagi sejak ada pandemi gitu ya, kamu mencoba untuk berjuang lagi dari usaha kamu atau bisnisnya kamu atau pekerjaannya kamu di sini. Ya mungkin kamu yang banyak cicilan atau mungkin kamu yang banyak hutang-hutangnya gitu ya. Jadi kamu pengen ada keajaiban buat kamu, di mana bahwa wah aku pengen hutang aku bisa lunas secepatnya gitu ya, aku pengen tagihan-tagihan atau cicilan aku itu bisa secepatnya aku bayar gitu ya. Bisa saja seperti itu. Kamu di sini pengen mencoba menyeimbangkan semuanya, khususnya sih terutama dari segi finansialnya kamu. Oke. Nah, semoga di sini akan ada keajaiban buat kamu ya, buat teman-temanku di file ketiga. Oke. Kita lanjut di sini. Ada Temperance ya. Temperance di sini menggambarkan bahwa ya akhirnya kamu menjadi seimbang ya. Ada gambaran bahwa ya perbaikan dalam hidup kamu ya, mungkin bisa saja ini kabar baik buat kamu, di mana kamu mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkan semuanya, untuk bisa berangsur-angsur melunasi cicilan atau ya semuanya lah ya, memperbaiki pekerjaannya kamu, usahanya kamu, memperbaiki hidupnya kamu. Dan di sini kamu coba menyeimbangkan semuanya, walaupun di sini terlihat ada kesulitan ya, tapi kamu tetap berusaha untuk menyeimbangkannya. Nah, kalau dari segi perasaan di sini, pemikiran kamu,
Ada 3 hati yang memang tersakiti ya, terlihat di sini. Ya, kamu pengen aja keajaiban sih dalam hubungan kamu dengan seseorang. Kenapa? Ya bisa saja kamu di sini dikhianati ya, atau bisa saja di sini kamu merasakan bahwa seseorang itu ya sudah berbohong kepada kamu, sudah melakukan pengkhianatan. Jadi di sini kamu pengen ada keajaiban buat diri kamu ya, agar bisa lepas dari dia. Mungkin secara cinta itu kamu mungkin sangat mencintai dia, ataupun dia gitu ya sangat mencintai kamu, dan ya satu sama lain mungkin tidak bisa lepas ya antara kamu dengan dia. Tapi di sini kamu berharap ada keajaiban buat kamu, di mana kamu harus bisa lepas dari dia. Secara kamu tidak ingin disakiti lagi, secara kamu sudah capek gitu loh, capek disakiti, dikhianati, dibohongi gitu ya. Kamu justru disalahkan juga gitu, atau bisa saja kamu dimanfaatin juga. Jadi itu kamu pengen, rasanya pengen ada keajaiban buat diri kamu, buat kehidupan kamu selanjutnya gitu ya. Oke, buat teman-temanku semua, itu yang terlihat di sini. Jadi apapun di sini ya, bagi kamu yang punya masalah ya, teruslah berharap akan ada keajaiban. Ya jangan lupa berdoa ya, intinya jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta kepada Tuhan ya, karena ya segala satunya itu Tuhan yang akan berikan, bukan manusia. Jadi berharaplah kepada Tuhan agar apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai, bisa dimudahkan, bisa diberikan keajaiban-keajaiban buat kamu oleh Tuhan. Karena di sini akan ada suatu keajaiban yang akan kamu rasakan nantinya. Ya, keajaiban dalam perbaikan hidup kamu ya, bagaimana kamu ke depannya. Ya, keseimbangan kamu dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan kamu itu akan seimbang. Dan kamu juga akan merasakan kehilangan sakit hati kamu, penderitaan kamu ya. Itu adalah satu keajaiban. Kabar baik ya yang akan kamu dapatkan adalah satu keajaiban gitu ya. Oke, di sini terlihat akan ada suatu perbaikan dalam segi finansial kamu. Terlihat di sini keajaiban itu muncul gitu loh. Muncul keajaiban buat kamu. Kenapa dikatakan ini suatu keajaiban? Kamu di sini dari pengen menyeimbangkan, dari kondisi kamu yang mungkin stuck gitu, biasa-biasa aja. Di sini kamu akhirnya sudah bisa memberi, sudah bisa bersedekah, sudah bisa merasakan empati kepada orang lain. Ya berbagilah ya, bisa dikatakan di sini. Jadi ini dikatakan bahwa seseorang yang sudah memiliki semuanya. Ya perubahan itu datang kepada kamu. Cinta maksudnya itu uang, finansial, materi kamu itu di sini sudah mencukupi kamu, lebih dari cukup. Itu yang membuat kamu akhirnya bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Ya mungkin orang itu membutuhkan kamu sekali gitu. Oke, ini yang terlihat di sini. Oke, teman-temanku semua, di file 3 kita akan lihat. Ini ada Knight of Cup. Knight of Cup ini menggambarkan bahwa ya suatu perasaan yang benar-benar akan diperjuangkan oleh seseorang untuk kamu gitu ya. Nah, ini ada suatu perusahaan, ada perasaan ya, maaf. Ada sebuah cinta di sini yang akan diberikan kepada kamu. Secara ya mungkin dia ingin berjuang untuk memiliki kamu. Ya bisa saja ini suatu keajaiban buat kamu yang mungkin tidak pernah kamu sangka-sangka. Seseorang itu datang dalam hidup kamu, memberikan sebuah cinta dan keberuntungan buat kamu. Karena di sini kayak seperti ada ikan ya, ada cinta masuk ke dalam ini. Jadi ada banyak cinta yang dia rasakan dan ia pengen berikan kepada kamu. Ya mudah-mudahan keajaiban itu akan datang ya buat kamu di sini. Oke, buat teman-temanku. Nah, jadi move on lah kamu dari masa lalu kamu ya. Lepaskanlah energi masa lalu kamu agar kamu bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban, perubahan-perubahan dalam hidup kamu. Oke, buat teman-temanku semua. Nah, kita akan lihat lagi seperti apa selanjutnya cerita kamu dan dia, orang yang baru gitu ya. Bagi kamu yang tidak ingin terkondisi dengan orang lama ya, di sini akan ada orang baru ya. Kita akan lihat. Sepertinya tadi ada yang kebalik ya kartunya. Maaf ya kalau aku agak kecepatan ngomongnya, karena bukan takutnya nanti ribut lagi. Maklum ya, kita rumahnya kalau siang hari itu rame banget. Oke. Kita akan coba lihat cerita kamu selanjutnya seperti apa. Bagaimana selanjutnya? File 3. Kabar baik apa lagi yang akan kamu dapatkan di sini? Ya. Kita akan buka. Oke. Maaf ya teman-teman kalau tidak nyaman dengan suara-suara yang ribut, berisik ya. Harap maklum aja. Oke, di sini ada free yourself ya. Free yourself
di sini menggambarkan adalah akhirnya kamu memang healing. Kamu pengen merasakan kesendirian dulu. Saat kamu sendiri di sinilah kamu merasakan ada kenyamanan, ada kepercayaan diri kamu muncul. Akhirnya kamu merasa sembuh dari semuanya gitu loh. Jadi kamu butuh me time lah ya di sini. Saat kamu pengen move on dari dia, karena kamu pengen lepas dari dia. Ya saat ini aku pengen sendiri dulu. Aku tidak pengen memikirkan percintaan. Tapi saat kamu berpikir itu sendiri, ya seseorang itu datang kepada kamu. Saat kamu healing, ya semua itu terlihat bahwa akan ada suatu harapan, seseorang itu akan datang kepada kamu, oke? Tapi kamu di sini harus berhati-hati. Di sini ada dua, ada orang yang mempunyai chemistry dengan kamu, dan ada juga orang yang membohongi kamu. Ada orang yang memang ya misterius ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi chemistry di sini seseorang yang benar-benar membuat ada ikatan dengan kamu. Bisa saja dia soulmate-nya kamu, oke? Itu yang terlihat di sini. Jadi teman-temanku semua, jadi kamu harus berhati-hati. Walaupun nanti ada orang baru akan datang kepada kamu gitu ya. Tapi di sini kamu harus berhati-hati, di mana bahwa tidak semua orang itu sama. Pasti ada beda. Jadi tergantung kamu menilai seperti apa. Bagaimana cara dia ke kamu, bagaimana perlakuan dia ke kamu. Kamu harus lihat ya, apakah di sana ada kejujuran, apakah di sana ada ketulusan. Nah, kamu harus benar-benar lihat apakah di sana ada chemistry antara kamu dengan dia ya. Ikuti kata hati kamu. Mana yang kamu merasa lebih nyaman, atau mana yang lebih terbuka dia gitu ya. Jadi di sana kamu akhirnya bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak gitu loh. Mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Di sini ada healing, ada family issues ya. Itu ya, di sini juga bisa dikatakan akhirnya kamu healing kamu pengen sendiri di sini ya. Tadi sudah kita bacakan juga. Dan akhirnya ada di sini forgiving and learning. Akhirnya kamu bisa memaafkan orang di masa lalu kamu yang mungkin di awal kamu sulit untuk melepaskan dia, sulit untuk memaafkan dia, sulit untuk melupakan dia. Ya mungkin kamu sulit memaafkan dia karena ya perlakuan dia ke kamu, pengkhianatan dia ke kamu, ya dia yang sering menyakiti kamu. Ya, tapi di sini kamu akhirnya bisa memaafkan dia, dan kamu banyak belajar dari dia di sini. Ya, banyak ilmu yang kamu dapat. Jadi kamu menjadi seorang yang kuat, ya. Kamu menjadi seseorang yang benar-benar bisa menyelesaikan semua masalahnya kamu gitu ya. Walaupun itu sangat berat bagi kamu ya. Walaupun hidup yang kamu jalani itu sangat berat sekali. Oke. Tapi kamu memaafkan dia. Kamu orangnya pemaaf, oke? Di sini juga ada calling your soulmate. Di sinilah ya chemistry itu akan muncul. Karena apa? Karena kamu ditakdirkan akan bertemu nantinya. Itu suatu keajaiban juga bagi kamu, di mana kamu akan ketemu dengan orang yang pantas, orang yang cocok buat kamu. Oke, teman-temanku semua, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan ambil 3 kartu lagi di sini. Apalagi yang akan terbaca dari energi kamu dan dia. Selanjutnya seperti apa? Oke. Maaf. Dia agak sulit ya menshuffle-nya. Oke. Satu lagi. Aduh, 4 gak apa-apa ya. Itu namanya rezeki buat kamu. Nah, di sini ada twin flame. Ternyata kamu akan ada energi twin flame di sini antara kamu dengan dia. Bisa saja itu orang baru ya, orang baru yang akan kamu rasakan bahwa ternyata kita berjodoh ya, ternyata kita twin flame ya, ternyata kita ada chemistry ya. Ini juga ada soulmate, juga di sini ada chemistry. Bisa saja ya, dengan keajaiban yang kamu rasakan, akhirnya kamu ketemu dengan orang yang benar-benar kamu impikan selama ini. Oke, kamu di sini ya mencoba ya, ada juga keraguan, ada juga rasa sedih kamu, ada rasa khawatir ya, ada rasa was-was juga sih di sini. Bagaimana ya? Apakah benar dia jodoh aku? Apakah benar dia orang yang baik? Aku takut nanti aku harus move on lagi gitu ya. Aku harus bisa menjadi sedih lagi gitu yang kamu rasakan ya. Nah, di sini kamu akhirnya ya give thank ya. Kamu memberikan maaf, ataupun ya di sini ya sama dengan arti kartu forgiving and learning ya. Ada kata maaf. Jadi kartu itu kadang-kala sama aja isinya. Oke, ada kata maaf di sini buat kamu, untuk dia ya maksudnya. Bagi kamu, untuk dia kata maaf yang benar-benar yang dia harapkan dari kamu, orang di masa lalu. Karena apa ya, dia merasa bersalah juga sih dengan kamu, di mana perbuatannya itu sangat menyakitkan sebenarnya. Oke, nah di sini ada soulmate lagi. Wow, ini kartu yang baik ya. Di sini soulmate, di sini chemistry ya.
Di sini ada twin flame ya. Jadi itu kamu itu sebenarnya ada keajaiban, magical blossoming gitu. Ada satu keajaiban yang mungkin tanpa kamu sadari akan terjadi gitu loh. Keajaiban itu. Oke? Keajaiban itu akan datang kepada kamu. Akhirnya kamu itu menemukan soulmate-nya kamu, twin flame-nya kamu. Oke? Saat kamu merasakan sesuatu, nah itulah akan terjadi. Jadi ya bayangkanlah yang baik-baik ya, pikirkanlah yang baik-baik. Karena yang baik juga akan datang. Nah, jika kamu merasa bahwa hubungan kamu itu tidak bisa dipertahankan, ya udah kamu move on aja. Jangan kamu pertahankan. Itu akan membuang-buang waktu kamu. Akan ya risikonya untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak akan bisa hidup bahagia nantinya ke depan. Oke, teman-temanku semua, kalau seandainya kamu pengen move on, ya move on aja. Pasti akan ada keajaiban nantinya. Kalau kamu merasa takut untuk melepaskan seseorang, walaupun kamu masih mencintai, tetapi kamu sering disakiti, ya udah kamu lepaskan aja. Jangan kamu tahan-tahan. Karena nanti keberuntungan kamu juga akan ditahan gitu loh. Kebahagiaan kamu juga akan tertahan. Jadi lepaskan semuanya agar bisa hidup bahagia ke depannya. Oke, buat teman-temanku semua, ya di file 3 mungkin itu dulu bacaan kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi dengan orang yang benar-benar menjadi pilihan kamu, yang menjadi soulmate-nya kamu. Oke ya, sampai ketemu lagi, dadah.